Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah yang dimaksud sanad di dalam hadis? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimaksud dengan sanad di dalam hadis sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah at-tariq al-musilah ilal matan. Yang artinya yang dimaksud dengan sanad hadis adalah jalan yang menyampaikan kepada matan. Jalan yang menyampaikan kepada matan. Yang dimaksud dengan jalan di sini adalah berupa perawi-perawi hadis. Ini adalah jalan, dan yang dimaksud dengan matan adalah isi hadis itu sendiri, yang terkadang berupa ucapan Nabi SAW atau berupa perkataan perbuatan Nabi SAW atau berupa takrir. Itu persetujuan Nabi SAW. Maka ini yang dimaksud dengan sanad hadis dan juga matan hadis. Kemudian Ustadz, apa urgensi sanad pada zaman dahulu sebelum dibukukannya hadis? Ya, sanad ini sangat penting sekali, ya, terutama di zaman dahulu, jadi awal-awal sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi SAW. Ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena dahulu ingin melihat sahih dan tidaknya hadis ini dilihat dari sanadnya, ya, dilihat dari perawi-perawinya, ya. Apabila perawinya adalah perawi yang terpercaya dan memiliki hafalan yang kuat, ya, maka dia adalah perawi yang thiqah, yang bisa diambil hadisnya, ya. Dan di sana ada perawi yang tidak kuat hafalannya, dia memiliki hafalan tetapi hafalannya misalnya lemah, ya, maka orang yang demikian tidak bisa serta-merta diambil hadisnya, ya, karena dia memiliki hafalan yang tidak kuat. Demikian pula ada di antara rawi yang tidak memiliki amanah, artinya dia seorang pendusta misalnya, maka orang yang demikian tidak bisa diambil hadisnya, ya. Jadi sanad ini adalah memiliki peran yang sangat penting karena dia menentukan, ya, sahih dan tidaknya sebuah hadis. Oleh karena itu Abdullah, ya, Ibnu Mubarak Al-Marwazi, dan beliau adalah seorang tabi'in yang meninggal pada tahun 181 Hijriah. Ya, beliau menjelaskan tentang pentingnya sanad, pentingnya isnad yang di dalam agama ini. Beliau mengatakan al-isnadu minad din. Ya, isnad itu adalah termasuk agama, kata beliau. Kenapa? Karena isnad ini menentukan, ya, sahih dan tidaknya hadis, dan hadis adalah termasuk dasar agama Islam. Yang beliau mengatakan al-isnadu minad din. Isnad itu adalah termasuk agama. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, kata beliau, niscaya setiap orang akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau bukan karena isnad, ya masing-masing akan berbicara dengan kehendaknya, mengatakan qala Nabi, berkata Nabi, padahal Nabi enggak pernah mengucapkan. Ya, oleh karena itu pentingnya sanad di sini, ya, sanad ini adalah untuk menghukumi apakah hadis tersebut ya sahih atau tidak. Nah, berkaitan dengan sanad tadi, apakah urgensinya sama setelah dibukukannya buku atau kitab-kitab hadis? ya, setelah dikumpulkan, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang tersebar, ya, dikumpulkan oleh para ulama, para ahli hadis, sehingga dikumpulkan dan juga dipilih dan ditulis di dalam satu kitab, maka untuk menghukumi sebuah hadis itu sahih atau tidak, itu cukup dengan melihat sanad antara imam-imam pengarang, ya, kitab-kitab hadis tersebut sampai Nabi SAW. Ya, jadi sanad dari imam-imam para pengarang kitab-kitab hadis tersebut sampai mana? Sampai Nabi SAW. Ini adalah untuk menghukumi ya hadis tersebut sahih atau tidak. Ya, oleh karena itu kebiasaan para ulama, ya, ketika mereka menyebutkan hadis yang mengatakan siapa yang meriwayatkan, yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, kemudian menyebutkan dengan sanad yang sahih misalnya, atau dengan sanad yang hasan. Ya, mereka menghukumi hadis
dari ulama yang mengarang kitab hadis tersebut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun setelah itu, yaitu setelah dikarangnya kitab-kitab hadis dan dikumpulkan hadis di satu kitab sampai zaman kita misalnya, ya, maka sanad yang ada dari kita sampai pengarang-pengarang yang kitab hadis tersebut ini tidak mempengaruhi ya sahih dan tidaknya sebuah hadis. Ya, sanad dari kita sampai kepada pengarang-pengarang kitab tersebut, kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, kepada Imam Tirmidzi dan seterusnya, ini sanadnya tidak mempengaruhi ya sahih dan tidaknya hadis tersebut. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Ahmad Syakir, ya, seorang ahli hadis. Beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis tersebut sampai kepada kita dengan cara tawatur, dengan cara yang mutawatir. Ribuan orang yang meriwayatkan kitab-kitab tersebut. Ya, setelah ditulisnya Sahih Bukhari, ditulisnya Sahih Muslim, ya, ditulisnya Sunan Tirmidzi, ditulisnya Sunan Baihaqi. Setelah itu yang meriwayatkan kitab tersebut sampai kita itu dengan cara mutawatir. Banyak orang, ribuan orang yang meriwayatkan. Jadi itu sudah cukup. Ya, tidak dilihat ya sanad antara diri kita atau kita dengan sampai mereka. Sehingga seandainya di sana ada orang-orang yang majhul, mungkin di sana ada sanad yang munqati, yang terputus, itu sudah tidak mempengaruhi. Ya, jadi yang dilihat adalah dari seperti tadi Ahmad Syakir dan ada ulama yang lain yang sebelum belum meninggal sekitar tahun 500-an, itu yang bernama Ibnu Burhan. Yang belum memiliki kitab Al-Awsat, di situ beliau mengatakan ya bahwasanya ini adalah ijma' para fuqaha, ijma' para ulama, bahwasanya tidak diharuskan seseorang untuk mengamalkan sebuah hadis, ya tidak diharuskan untuk mendengar atau pernah mendengar terlebih dahulu dari gurunya. Beliau menjelaskan, seandainya dia menemukan hadis yang sahih ya di dalam sebuah kitab, dia menemukan hadis yang sahih di dalam sebuah kitab, kemudian dia mengamalkan, maka diperbolehkan. Dan ini adalah ijma' para ulama. Beliau mengatakan kafatul fuqaha, ini adalah seluruh pendapat seluruh para fuqaha. Mereka mengatakan demikian. Jadi tidak diharuskan ya untuk mengamalkan sebuah hadis dia harus mendengar terlebih dahulu dari gurunya, dan gurunya dari gurunya tidak. Seandainya dia menemukan di dalam sebuah kitab hadis yang sahih, ya kitab Bukhari misalnya hadis yang sahih, kitab Muslim hadis yang sahih, kemudian dia mengamalkan, maka ini sudah cukup. Kalau begitu lalu mengapa sebagian penuntut ilmu zaman ini mereka mencari sanad sampai ke pengarangnya, pengarang-pengarang hadis seperti sanad ke pengarang Kutubus Sittah? Para penuntut ilmu di zaman sekarang, dan bahkan bukan hanya di zaman sekarang, ya setelah dikarangnya kitab-kitab hadis, dikumpulkan kitab-kitab hadis ya oleh para ulama, setelah itu mereka masih ya melestarikan ya budaya atau melestarikan mencari sanad ini. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah untuk hanya sekedar melestarikan saja. Ya, karena apa? Karena ilmu sanad ini adalah ilmu yang mulia. Ya, bahkan ulama menjelaskan ini adalah kekhususan umat ini. Artinya tidak dimiliki oleh orang Yahudi, tidak dimiliki orang Nasrani, oleh umat-umat yang lain. Yang memiliki ilmu sanad ini hanya umat Islam saja. Jadi para penuntut ilmu, para ulama yang mereka mengadakan majelis sama, ya majelis sama, mereka berkumpul bersama kemudian mentahdits, ya menyebutkan hadis Nabi dengan sanad. Ya ini maksudnya adalah untuk melestarikan. Ya maksudnya adalah untuk melestarikan hadis Nabi atau melestarikan sanad ini. Jadi yang karena sanad, ilmu sanadnya adalah ilmu yang mulia. Ya oleh karena itu mereka melestarikan. Jadi bukan mereka mengharuskan atau mewajibkan orang harus punya sanad, tidak. Ya mereka tidak mengatakan demikian. Jadi para ulama ahli hadis dari zaman dahulu sampai sekarang mereka punya ihtimam ya dengan sanad, punya perhatian dengan sanad, tetapi mereka tidak mewajibkan. Dan mereka tidak mengatakan bahasanya orang yang tidak bersanad maka dia tidak sah ilmunya misalnya. Kemudian mengatakan kalau ilmunya tidak sah berarti amalannya tidak sah. Tidak, mereka enggak mengatakan demikian. Ya dan saya sebutkan misalnya contoh seorang ahli hadis yang dahulu tinggal di sini. Yang beliau adalah Syekh Umar Hamdan. Yang beliau ini adalah seorang ahli hadis
ya, dan beliau dikenal dengan Muhaddithul Haramain. Ya, dikenal dengan Muhaddithul Haramain, ya, ahli hadis yang pernah mengajar di Haramain. Dan diceritakan dalam biografi beliau bahwasanya beliau kalau musim dingin ini mengajarnya di Haram Mekah. Dan kalau musim panas beliau di sini di kota Madinah, ya, di Masjid Nabawi, ya. Dan beliau meninggal di mana, di kota Madinah, dan dikuburkan di Baqi. Beliau rahimahullah, ya, adalah seorang ahli hadis dan dikenal sebagai muhaddits, tapi beliau tidak pernah yang mengatakan bahwasanya mencari sanad atau bersanad dalam beragama ini sebuah kewajiban, atau mengatakan bahwasanya orang yang tidak bersanad maka dia tidak sah ilmunya. Ustadz, berkaitan juga dengan masalah sanad ini, sebagian kalangan ada orang yang beranggapan bahwa kalau tidak punya sanad berarti tidak sah ilmu dan amalannya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Ya, tadi sudah saya singgung, dan di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Hasan bin Arafah dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Yang disebutkan diantaranya adalah hadis ini. Apa isinya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana. Siapa makhluk yang paling menakjubkan menurut kalian, yang paling menakjubkan, mengherankan keimanannya? Siapa? Maka para sahabat, ya, menjawab sesuai dengan ilmu mereka. Mereka mengatakan al-malaikah. Yang paling menakjubkan keimanannya adalah malaikat. Ini kata para sahabat radhiyallahu anhum saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, maksudnya mengingkari bahasanya jawaban ini bukan yang beliau inginkan. Beliau mengatakan, wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim azza wa jalla. Beliau mengatakan, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Ya, pantas kalau mereka di sisi Allah kemudian mereka beriman, ya. Ya, artinya beliau ingin jawaban yang lain. Ingin jawaban yang lain, bukan malaikat, ya. Para sahabat berpikir lagi, kemudian mereka mengatakan fan nabiyun. Mereka adalah para nabi ya Rasulullah. Artinya para nabi itulah iman yang paling menakjubkan. Maka Nabi mengatakan dan mengingkari lagi. Ya, mengingkari lagi. Beliau mengatakan wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Beliau mengatakan bagaimana mereka, yaitu para nabi, tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka. Wahyu aja turun kepada mereka, bagaimana mereka tidak beriman dengan wahyu tersebut? Artinya beliau SAW menginginkan jawaban yang lain. Para sahabat kembali berpikir, kemudian mereka mengatakan fanahnu, kami, yaitu para sahabat Nabi SAW. Dan beliau mengatakan wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman wahai para sahabatku sedangkan aku ada di antara kalian? Aku Nabi ada di antara kalian. Maka Nabi SAW setelah itu menjelaskan siapa yang beliau maksud. Yang beliau mengatakan ala inna a'jaba al-khalqi ilayya imanan laqaumun yakununa min ba'dikum. Ya, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya orang yang paling menakjubkan keimanannya di sisiku, yaitu di sisi Nabi SAW, laqaumun, mereka adalah sebuah kaum yakununa min ba'dikum, mereka datang setelah kalian. Itu setelah datang, ya, setelah perginya para sahabat. Ya. Kemudian beliau mengatakan yajiduna suhufan fiha kutubun yu'minuna biha. Ya, mereka yajiduna suhufan. Mereka menemukan suhuf, lembaran-lembaran yang di situ ada kitab, ya. Itu ada hadis-hadis yang sahih, ada ucapan Nabi SAW, yu'minuna biha, kemudian mereka beriman dengannya. Artinya mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, tidak diturunkan kepada mereka wahyu, tapi mereka menemukan di dalam kitab sebuah hadis, kemudian mereka beriman. Ini yang kata Nabi menakjubkan. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada keharusan, ya, seseorang untuk mengamalkan sebuah hadis harus memiliki sanad, enggak harus. Seandainya seseorang dia menemukan di dalam kitab yang sahih, ya, dan di situ ada hadis yang sahih, kemudian dia beramal, maka enggak masalah. Ya, tidak diharuskan dia memiliki sanad, apalagi sampai mengatakan ya ilmunya tidak sah. Ya,
Ini adalah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Dan tidak ada di antara para salaf, ya, para pendahulu kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in yang mereka berpemahaman demikian. Artinya mengharuskan seseorang dalam beramal harus memiliki sanad. Ya, ini tidak ada keterangan dari para salaf yang demikian itu. Nah, Ustadz, kalau orang apakah orang yang sudah punya sanad terjamin bahwa akidahnya benar? iya, pertanyaan yang bagus. Jadi tidak ada keharusan orang yang punya sanad itu pasti akidahnya benar atau akidahnya sahih, tidak. Jadi kalau seseorang mau melihat kembali ya buku yang berkaitan atau yang khusus tentang biografi para perawi hadis, ya seperti misalnya Taqribut Tahdhib atau Tahdhibut Tahdhib atau yang lain, ya, maka dia akan menemukan bahwasanya di antara perawi hadis itu yang akidahnya menyimpang. Ada di antara mereka yang akidahnya Rafidhah, Syiah. Ada yang akidahnya Khawarij. Contoh misalnya, yang berakidah Syiah itu seperti Khalid ibnu Sulaiman al-Muharibi. Ini akidahnya akidah Rafidhah. Dan dia punya sanad kepada Nabi SAW. Demikian pula Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi. Ini juga akidahnya Rafidhah. Dan dia punya sanad kepada Nabi SAW. Contoh yang berakidah Khawarij yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Imran ibnu Hattan. Ya, Imran ibnu Hattan ini adalah orang yang berakidah Khawarij, ala madhabil Khawarij, ya. Ya, demikian pula yang lain ya, seperti Ismail ibn Sami' al-Hanafi, ini juga termasuk bermadhab Khawarij dan dia punya sanad kepada Nabi SAW. Jadi tidak harus ya, dan tidak melazimkan orang punya sanad mesti akidahnya benar, ya. Ada yang akidahnya benar, ada yang akidahnya tidak benar. Nah, kalau kita zaman ini membaca kitab-kitab karangan para ulama seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, apakah praktek kita membaca ini termasuk ro'yu di dalam agama? ya, perlu diketahui bahwasanya Allah SWT memuji para ulama yang di dalam Al-Quran. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ini pujian Allah kepada para ulama. Yang pujian ini ya menunjukkan bahwasanya kita yang diperintahkan untuk menimba ilmu dari mereka, meneladani mereka. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau memuji para ulama. Beliau mengatakan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Artinya mewarisi ilmu para nabi. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu Nabi, maka kita mencari ilmu dari para ulama. Ya, ini menunjukkan bagaimana kedudukan para ulama di dalam agama kita. Dan yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang berilmu yang Allah berikan ilmu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Ya, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, pemahaman para tabi'in, para tabi'in. Inilah para ulama yang ilmu tersebut yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal syariatnya, yang membawa mereka ya kepada perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah para ulama. Ya, dan para ulama rahimahullah ya mereka menulis ilmu mereka di dalam kitab-kitab. Agama demikian dan demikian. Yang mereka tulis ini di dalam buku-buku mereka. Dan ini adalah perkara yang boleh di dalam agama. Ya, seseorang mengambil hukum, mengambil faedah hukum dari apa yang dia pahami dari Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan sebagaimana yang kita tahu, ya kita diperintahkan untuk tadabbur. Ya, Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi. Ya, Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab, itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dia adalah berbarakah untuk apa? Liyadabbaru, supaya ditadabburi. Artinya direnungi apa maknanya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Makanya kita dapatkan di dalam kitab tafsir
Ya, seperti At-Tabari misalnya, ucapan Abdullah bin Abbas ratusan bahkan ribuan. Ya, ucapan beliau terhadap tafsir ayat tertentu. Ya, demikian pula ucapan Mujahid, ucapan Qatadah. Mereka menafsirkan ayat Allah Azza wa Jalla dan tidak semua langsung didengar dari Nabi SAW. Ya, tidak semua tafsirannya didengar dari Nabi SAW, tapi mereka merenungi, mentadaburi dan istinbat, mengambil hukum dari ayat tersebut. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mendoakan untuk Abdullah bin Abbas. Didoakan apa? Beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini faqih di dalam agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Apa yang dimaksud dengan ta'wil? Tafsir. Ya, beliau mendoakan ya supaya Abdullah bin Abbas ini memiliki atau dimudahkan memahami ilmu tafsir, bisa menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi Abdullah bin Abbas didoakan dengan kebaikan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua, ya, tidak semua tafsir yang ada itu harus didengar langsung dari Nabi SAW. Di sana ada tafsir para sahabat yang mereka paling paham tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di sana ada tafsir para tabi'in. Ya, jadi ini menunjukkan ya bahwasanya tidak ada keharusan di dalam menafsirkan ya, Al-Quran ini harus ya didengar langsung dari Nabi SAW. Jadi para ulama mereka beristinbat, mereka mentadaburi ya dan mencermati apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan. Dan ini bukan ra'yu. Ya, ini bukan ra'yu di dalam agama. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Apa yang dimaksud dengan ra'yi seperti di dalam hadis ini? ya, sebelumnya saya lanjutkan seperti yang tadi saya sampaikan. Maksudnya kita silahkan mengambil faedah dari para ulama, yang mengambil faedah dari para ulama dan belajar dari kitab-kitab karangan mereka. Cuma perlu dipahami bahwasanya para ulama ini bagaimanapun ilmu yang dia miliki, tingginya ilmu yang dia miliki, pasti memiliki kesalahan. Jadi kita mengatakan silahkan membaca kitab-kitab karangan, bukan berarti kita mengatakan kitab karangan semuanya sahih, tidak. Para ulama manusia, ya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan ya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hakim, seorang ulama pun bisa bersalah dalam ijtihadnya. Beliau mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, termasuk di antaranya ulama, apabila dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Yang menunjukkan bahwasanya ulama pun kadang bersalah. Tapi kalau dia salah, maka tidak boleh kita ikuti kesalahannya. Ini yang perlu saya ingatkan sebelumnya. Nah, adapun yang dimaksud dalam hadis tadi yang antum sebutkan, yang maqala fi kitabillah bi ra'yihi fa asab faqad akhta. Ya, barang siapa yang berbicara ya tentang Al-Qur'an, tentang ayat Allah dengan ra'yunya, maka kemudian dia benar, maka sungguh dia telah salah. Sebenarnya saya ingatkan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Di sana ada hadis yang lain yang juga dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kitabillah, ya, man qala fi kitabillah ma lam ya'lam atau bi ghairi ilmi. Ya, barang siapa yang berkata menafsirkan ayat Allah tentang kitab Allah bi ghairi ilm, tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka adalah dia menyiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis ini juga baik, ya. Tapi maknanya benar. Ya, tidak boleh seseorang berbicara ya tentang Al-Qur'an, tentang ayat Allah tanpa ilmu. Bagaimana tanpa ilmu? Artinya tanpa faidah. Ya, menafsirkan ayat Allah tanpa didasarkan ilmu bahasa, ya tidak ada hubungannya dengan nahwu dan sharaf, cara bahasa Arab tidak benar. Demikian pula secara faidah agama tidak benar, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan ya tafsir dengan ra'yu, tafsir dengan ra'yu yang dicela di dalam agama.
Saya berikan contoh misalnya orang-orang Syiah. Ya, bagaimana mereka banyak menafsirkan ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa kaidah. Ya, ketika mereka menafsirkan ayat Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya, apa pendapatmu wahai Muhammad, ya, terhadap orang-orang yang yu'minu atau mereka yang diberikan kepada mereka kitab, itu orang-orang Yahudi maksudnya. Ketika mereka yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman dengan jibti dan juga taghut. Orang-orang Syiah yang mereka menafsirkan jibti dan taghut ini dengan apa? Abu Bakar dan juga Umar. Orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Orang Syiah mengatakan jibti dan taghut di sini adalah Abu Bakar dan juga Umar. Ini adalah tafsir dengan ra'i. Tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, secara bahasa, secara kaidah, secara tafsir dari Nabi SAW ini tidak ada. Mereka mengatakan, ya, karena memang mazhab mereka adalah membenci Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga mereka menafsirkan dengan, ya, tafsiran tersebut. Ini mentafsirkan dengan hawa nafsu. Ini nggak boleh. Ini dengan ra'i. Ya, demikian pula ketika mereka menafsirkan firman Allah, ya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, dalam surat Al-Isra. Ya, Allah mengatakan pada hari di mana kami memanggil setiap manusia dengan imamnya. Ini orang-orang Syiah karena mereka meyakini adanya imam 12. Ya, imam 12. Ya, mereka mengatakan bahwasanya maksud imam di sini adalah imam mereka. Ini namanya menafsiri, ya, menafsiri Al-Quran, menafsiri ayat dengan hawa nafsu, disesuaikan dengan madhabnya. Dan inilah yang dimaksud dengan, ya, tafsir dengan ra'i. Adapun orang yang menafsirkan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadits, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat, dengan ucapan para tabi'in, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, maka ini banyak dilakukan oleh para ulama sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, Ustadz, apakah di Haramain, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, mereka mengajarkan kitab-kitab karangan? ya, para ulama, ya, ahli hadis di Haramain misalnya, kalau pertanyaan di Haramain, dari zaman dulu sampai sekarang, ya, mereka mengajarkan kitab-kitab karangan, ya, dan tidak mencukupkan dengan kitab-kitab hadis, ya. Seperti tadi saya contohkan, misalnya Umar Hamdan, sekali lagi beliau adalah muhaddits yang sangat masyhur di sini, bahkan muhadditsul Haramain, mengajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ya, kita lihat terjemah beliau, kita lihat biografi beliau. Ya, di dalam biografi beliau banyak guru-guru beliau. Ya, dan kita lihat beliau belajar dari seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Pernah belajar dari ulama ahli hadis yang bermadzhab Maliki, yang Hanafi, yang Hambali. Pernah beliau belajar dari mereka. Ya, jadi beliau pernah mempelajari kitab-kitab karangan. Dia mempelajari hadis juga mempelajari kitab-kitab karangan. Bahkan beliau juga mengajarkan. Dia mengajarkan kepada orang lain kitab-kitab karangan. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya para ulama, ya, rahimahullah, ya, sekali lagi mereka tidak mencukupkan dengan kitab-kitab hadis atau mempelajari Al-Quran, tapi mereka juga mempelajari tafsir, ya, dan juga mempelajari mempelajari kitab-kitab karangan, yang mempelajari Fathul Bari, yang mempelajari Syarah Sahih Muslim misalnya, dan seterusnya. Ya, di antara guru Umar Hamdan ini adalah Syekh Ismail bin Ahmad Al-Barzanji, atau sebaliknya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Barzanji. Ini adalah di antara guru Syekh Umar Hamdan. Ya, kalau kita membaca biografi beliau ini yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Barzanji, beliau ini adalah seorang mufti Syafi'iyah. Beliau adalah mufti mazhab Syafi'i yang ada di kota Madinah ini di zamannya. Ya, mufti Syafi'iyah, ya, beliau ini yaitu Ahmad bin Ismail Al-Barzanji adalah mufti Syafi'iyah. Ya, ini adalah di antara guru Umar Hamdan. Bahkan diceritakan dalam biografi beliau, Umar Hamdan ini belajar dari Syekh Ahmad bin Ismail
Al-Barzanji ini selama 20 tahun. 20 tahun melazimi beliau, yang belajar fikih, belajar nahwu, belajar sharaf ya dari Syekh Al-Barzanji ini. Ini menunjukkan bahwasanya para muhadditsin yang mereka punya perhatian besar terhadap sanad, mereka juga tidak melupakan apa? Mempelajari kitab-kitab karangan ya. Jadi nggak masalah kita mempelajari kitab-kitab karangan seperti yang tadi kita sebutkan, tapi kita harus memilih kitab karangan yang mana, karena tidak semua kitab karangan yang benar ya. Di sana ada kitab karangan yang benar-benar menyimpang dalam masalah akidah ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah yang lain. Mungkin dia tidak memakai kaidah yang dibenarkan ya, atau dia menafsirkan dengan hawa nafsunya ya. Tidak semua kitab karangan benar. Dan jadi seorang muslim apabila dia ingin mempelajari kitab karangan, yang harus bertanya dengan para ulama, yang bertanya kepada para ulama apa kitab karangan yang direkomendasikan ya oleh para ulama. Nah,